Gue kasih sayembara, gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya, karena saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Alkoti, sama Andi Christian. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang. Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama, nih gue nih Nabi ke-26, Joseph Paulza. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Secara khusus dalam pembahasan kita tentang GL Komen. Dan hari ini ada sesuatu yang perlu saya beri tanggapan sedikit tentang sesuatu yang sebenarnya sudah sangat viral dan pukulan yang sangat menyakitkan buat kita, khususnya umat Kristiani. Karena ada seorang yang saya tidak kenal, tetapi beliau mengaku pendeta. Apakah beliau pendeta atau bukan, saya juga belum mengerti, karena PGI telah menyatakan dengan jelas bahwa melalui ketua umumnya Pendeta Gomar Gultom MTH yang meragukan keberadaan beliau sebagai seorang pendeta. Alasannya karena pendeta bukan jabatan berlaku dalam masyarakat, tapi jabatan yang diangkat oleh sinode, dan beliau belum menemukan pausang ini sebetulnya dari sinode mana. Jadi itulah dasar-dasar tanggapan beliau. Nah, yang sangat menyakitkan dan sangat menjadi pukulan buat kita, karena dalam video-videonya beliau banyak menghujat dan menghina ajaran agama lain yang sama sekali tidak seperti apa yang Yesus katakan. Sehingga mungkin dia menyebut dirinya pendeta, tapi buat saya tidak mewakili para pendeta sama sekali. Karena ingat, ajaran Kristus adalah kasih. Bahkan ketika Petrus tarik pedang di Taman Getsemani untuk membela Yesus, Yesus langsung berkata, sarungkan pedangmu, sebab orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Apakah iman Kristen menekankan pekabaran Injil? Betul. Alkitab bilang siap sedialah untuk mempertanggungjawabkan imanmu, tapi harus dengan lemah lembut, penuh kasih dan sopan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, berkali-kali Alkitab bicara tentang sopan, lemah lembut, dan kasih. Bahkan hukum terutama dalam hidup Kristen kita jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sekali lagi saya mewakili para pendeta meminta maaf kepada umat muslim secara khusus yang tersakiti, terlukai, dan betul-betul terobek hatinya karena apa yang dibuat oleh salah seorang rekan saya. Mungkin saya memang gak kenal, tapi karena beliau menyebut-nyebut diri sebagai pendeta, maka saya harus sebagai sesama umat Kristiani meminta maaf kepada rekan-rekan saya umat Islam atau umat Muslim, apalagi di bulan yang diakui sebagai bulan suci Ramadan ini, yang seharusnya kita saling menjaga kasih, menjaga kehangatan, menjaga ketentraman di antara kami melalui pernyataan-pernyataan yang buat saya sangat aneh, apalagi menyebut diri sebagai Nabi ke-26. Apakah itu yang ia yakini, ataukah itu hanya sindirannya, ataukah itu hanya apa, saya juga nggak mengerti, ya kan? Karena itu di luar asas-asas penyampaian firman Tuhan yang demikian, saudara. Karena ada yang kita sebut the golden rule of Christianity atau hukum emas dalam kekristenan, yaitu apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Ketika kita nggak ingin dihina, ya jangan menghina. Ketika kita nggak suka ajaran agama kita dikorek-korek, kenapa kita suka mengkorek-korek ajaran agama lain? Betul, pekabaran Injil adalah perintah Tuhan, tapi pekabaran Injil bukan caranya menghina, bukan caranya menyakiti, bukan caranya mengacaukan. Buat saya, rekan yang bernama Pausang ini harus bertobat. Karena buat saya beliau bukan pekabar Injil, beliau adalah pengacau. Dan mungkin ya karena kearoganannya, karena kesombongannya, karena merasa saya tidak di Indonesia, lalu muncullah kearoganan dan kesombongan itu berkata, siapa yang bisa melaporkan saya bayar 1 juta. Jadi ini adalah ciri-ciri
lebih tepatnya saya menyebutnya sebagai preman yang berjubah pendeta dan mengatasnamakan pendeta. Untuk itu saya sangat menyesali sikap dan tindakan seperti itu. Dan buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, saya hanya mau ingatkan, mari kita menyampaikan ajaran kasih kita, ajaran Kristus kita, pekabaran Injil kita dengan sopan, dengan manis, dengan penuh kebijaksanaan. Karena itulah kehendak Kristus buat kita. Rekan-rekan Muslim yang saya kasihi dalam Kristus, sekali lagi atas nama umat Kristiani, saya meminta maaf. Ingat bahwa Paul Zhang ini tidak mewakili umat Kristiani, ia hanya mewakili dirinya sendiri dengan kearoganannya karena merasa mungkin tidak tinggal di wilayah Indonesia jadi bisa bertindak seenaknya. Padahal justru kita harus memahami kalau kita betul-betul umat Kristiani, kita adalah warga kerajaan sorga. Artinya dimanapun kita berada kita harusnya membawa damai, karena Alkitab jelas berkata berbahagialah orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iman Kristen percaya betul bahwa yang suka bikin gaduh adalah anak-anak iblis. Sehingga tindakan-tindakan seperti Paul Zhang ini, maaf untuk saya katakan, adalah tindakan yang tidak mencerminkan kasih Kristus, tidak mencerminkan firman Tuhan, tidak mencerminkan pekabaran Injil yang sebenarnya. Yang dia buat hanyalah menonjolkan kearoganannya, kebodohannya, dan juga kebenciannya kepada sebuah kaum. Untuk itu kepada rekan saya Paul Zhang, kalimat saya hanya sederhana, bertobatlah, terimalah kasih Tuhan, lepaskan dirimu dari segala kearogananmu, kesombonganmu, kejahatan hatimu itu, tetapi mulailah kasih ada dalam hatimu, sehingga meskipun kau pernah mungkin dilukai atau disakiti, tetapi tetap kabarkanlah kasih, tetaplah bawa damai. Dan saya akan tutup dengan ayat ini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tetapi sebaliknya orang-orang yang membawa kegaduhan seperti mereka-mereka ini, maka saya beri nama itu adalah anak-anak iblis yang suka hanya menghina, yang suka hanya menjelekkan, menjatuhkan. Itu adalah cara kerja iblis. Rekan saya Paul Zhang, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar, dan hentikan cara-cara yang bahasa saya bilang kampunganmu itu, yang suka menghina dan menjatuhkan. Tapi mari kita bawa damai, mari kita tinggikan Kristus, mari kita hadirkan suasana sorga dimanapun kita berada. Doa saya menyertai rekan-rekan sekalian, dan sekali lagi sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang di dalam umat Kristiani, sebagai seorang hamba Kristus, izinkanlah saya meminta maaf kepada rekan-rekan umat Muslim buat apa yang terjadi. Dan sekali lagi, pernyataan dari Paul Zhang ini sama sekali tidak mewakili kami umat Kristiani. Itu hanya mewakili kearoganan, kesombongannya pribadi. Kiranya kasih, damai sejahtera tetap ada di hati kita masing-masing. Indonesia damai, Indonesia bersatu, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia merdeka.